Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adik selamat pagi, selamat berjumpa. Senang kembali Kak Jamal bisa mendampingi kalian dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, seperti biasa adik-adik, pagi hari ini kalian akan ditemani oleh sahabat kita yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan si Badar. Nah, adik-adik duduk yang manis dan nanti kita akan coba dengarkan kisah atau cerita apa yang akan dihadirkan pada episode kali ini. Badar, sudah siap untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini senang sekali bisa untuk menemani kawan-kawan semua bersama dengan Kak Jamal dalam kisah yang sangat istimewa. Nah, teman-teman, tahukah kalian kisah apa yang akan dihadirkan di pagi ini? Ini adalah kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Nah, dengarkan ya teman-teman. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali. Kisah tentang Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Adik-adik, Nabi Adam dan Siti Hawa awalnya itu tinggal di dalam surga. Karena keduanya melakukan kesalahan, memakan buah larangan, maka Nabi Adam dan Siti Hawa harus menerima hukuman. Hukumannya itu luar biasa ya adik-adik. Baju yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa tiba-tiba saja dicopot oleh Allah. Hilang begitu saja sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa telanjang. Ada yang mengatakan karena baju Nabi Adam dan Siti Hawa itu copot, ditanggalkan oleh Allah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa berusaha menutupi bagian dari tubuhnya dengan daun-daun surga. Nah, adik-adik, tidak hanya itu. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Hal ini dikarenakan Nabi Adam harus menanggung hukuman yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa turun ke bumi dengan tempat yang berbeda. Wah, teman-teman, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Nabi Adam diturunkan di daerah India, sementara Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jeddah. Ya ampun, Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, coba deh dipikir, Nabi Adam diturunkan di bumi dengan suasana yang serba terbatas. Ya ampun, tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi ya teman-teman? Adik-adik, betul sekali. Nabi Adam alaihi salam
bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku diturunkan di daerah apa ini?" "Ini adalah daerah India." "India?" "Iya." "Siti Hawa dia diturunkan di mana?" "Siti Hawa diturunkan oleh Allah di tempat yang berbeda denganmu. Dia ada di sebuah daerah yang bernama Jeddah, daerah yang memang dekat dengan tanah Arab." Wah, 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 wah. Nabi Adam kebingungan adik-adik. Ingin sekali bertemu dengan Siti Hawa. Nabi Adam pun kemudian berjalan mencari keberadaan Siti Hawa. Beliau memanggil Siti Hawa dengan sangat kencang dan rindu. "Hawa, Hawa, Hawa, Hawa. Kau di mana? Di mana? Di mana?" Nabi Adam memanggil Siti Hawa, tapi tidak ada jawaban. Begitupun Siti Hawa, dia sangat rindu dengan Nabi Adam. Dia bingung ingin bertemu dengan suaminya, tapi Siti Hawa tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya menangis mencari Nabi Adam alaihis salam. Wah, teman-teman, sangat menyedihkan. Ya ampun, Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah dan diturunkan di bumi yang berbeda. Wah, kira-kira apa yang terjadi kemudian ya? Berapa lamakah Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah? Wah, aku ingin tahu ceritanya nih teman-teman. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, aku dan Kak Jamal akan kembali menemani teman-teman yang ada di rumah. "Dokter, saya kemarin sakit demam, tetapi setelah dikerok sama istri saya, kok badan saya jadi bugar, jadi sembuh dokter. Sebetulnya apa yang terjadi secara medis? Apakah betul karena kerokannya atau sebab lain?" Nah, kali ini saya akan menjelaskan manfaat kerokan dari sudut pandang medis. Ya, kerokan tentu kalau orang Indonesia Adi sedang apa? Adi sedang berpikir, Za. Nanti kira-kira Adi jadi apa ya kalau sudah besar? Jadi apa? Maksudnya cita-cita kamu mau jadi apa? Gitu, Di? Iya benar, Za. Adi bingung. Kenapa bingung? Cita-cita ada banyak, Adi. AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Awas, ketempa. Ini sudah selesai. Kita akan mendarat. Mars, Venus. Kak Salman manggil siapa? Itu planet kakak. Astagfirullah. Kak, maaf ya, Sofia nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Kakak nggak marah.
Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih dengan kisah yang sangat istimewa, yaitu tentang turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Adik-adik, selepas Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah huldi. Wah, kalau tadi disampaikan ya, Badar, bagaimana Nabi Adam alaihi salam diturunkan di daerah India, sementara Siti Hawa di daerah Jeddah. Nabi Adam mencari-cari Siti Hawa karena rindu yang teramat sangat. Dan Siti Hawa juga ternyata merindukan Nabi Adam. Tapi Siti Hawa tidak bisa berbuat banyak adik-adik. Dia hanya menangis karena sedih dan berharap Nabi Adam akan segera menemukannya. Nah, Badar, bantu adik-adik yang ada di rumah untuk kisah selanjutnya. Apa yang terjadi dengan Nabi Adam dan Siti Hawa? Baiklah, teman-teman. Setelah itu, Nabi Adam mencari Siti Hawa. Beliau melewati tempat yang memang perlu dicari. Dan setiap tempat yang kemudian didatangi oleh Nabi Adam, dikatakan oleh para alim ulama, akhirnya akan menjadi sebuah negeri. Nabi Adam berusaha untuk berjalan. Nah, teman-teman, tahukah kalian ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, Nabi Adam itu tubuhnya sangat tinggi. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu tingginya sampai dengan 30 hasta. Kalau satu hastanya 1 meter, berarti Nabi Adam itu tinggi badannya adalah 30 meter. Wah, amazing, wonderful. Teman-teman, 30 meter itu tingginya seperti apa ya? Ya ampun, menara yang sangat tinggi saja kalau kita lihat hanya berjarak 20 meter, ini 30 meter. Wah, Kak Jamal, Nabi Adam itu ternyata sangat tinggi besar. Wah, ada yang mengatakan kalau Nabi Adam haus, Nabi Adam meminum air yang ada di atas awan karena saking tingginya badan Nabi Adam. Wah, amazing, wonderful. Nah, adik-adik yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keberadaan Nabi Adam. Memang tinggi Nabi Adam itu sangat besar, beda dengan manusia zaman sekarang ya adik-adik. Kalau kita berdiri, kemudian Nabi Adam juga berdiri, maka tinggi daripada anak cucunya Nabi Adam hanya sebatas mata kakinya saja. Sementara baginda Nabi Adam begitu besarnya. Berarti kalau Nabi Adam tingginya adalah 30 hasta atau 30 meter, berarti Siti Hawa juga memiliki tubuh yang sama. Ya ampun, Kak Jamal tidak terbayang ya, seperti apa Nabi Adam bisa menjelajahi dunia dengan kakinya yang besar dan tubuhnya yang juga tegap tinggi. Pasti Nabi Adam melewati setiap ruas bumi itu dengan sangat leluasa. Wah, ini sangat luar biasa ya adik-adik. Nah, teman-teman, setelah kejadian itu Nabi Adam berusaha untuk mencari, dan ia pun menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan memakan buah huldi. Dan Nabi Adam pun meminta ampun kepada Allah. Teman-teman, setiap jengkal tanah yang dilewati oleh Nabi Adam selalu bersujud memohon ampun kepada Allah. Ya ampun, doanya seperti ini loh teman-teman. Rabbana zolam
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni aku akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, maafkanlah hamba, maafkanlah kesalahan hamba. Kajaman Nabi Adam selalu meminta ampun, tapi Nabi Adam tidak kunjung diterima taubatnya. Ya ampun. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang itu adalah perjuangan yang harus dilakukan dan dilalui oleh Nabi Adam alaihi salam. Terpisah dari istrinya dan memohon ampun kepada Allah agar dimaafkan, tapi tidak kunjung diterima taubatnya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian ya? Kira-kira Nabi Adam diterima taubatnya di mana nih ya? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Kak Jamal akan kembali mendampingi kalian untuk mengetahui jawaban di manakah Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad yakunu dzalika akhira dzambin quddir 'alaika. Bisa jadi dosa yang kamu lakukan saat itu adalah akhir dosa yang engkau lakukan. Diiming-iming oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari agar bergegas menuju pertobatan. Bahkan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jangan putus asa dengan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, sangat luas dengan pengampunannya. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah adalah penerbit Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keazaman untuk mengenal lebih dalam tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sirah yang mendidik kepada hati dan jiwa kita, sirah yang membangkitkan semangat untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita kasih, cinta dan ikut kepada beliau dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pohon itu mempunyai akar, mempunyai dahan, ranting, ya, yang begitu banyak, begitu juga disebutkan di dalam pelajaran sejarah tentang seorang tokoh yang biasanya disebutkan nasab ayah dan kakeknya. Adik-adik pada hafal nggak nih nasab Nabi Muhammad? Hafal ya?
Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan ditemani dengan sahabat kita yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan si Badar ya? Wah, kalau tadi sudah dikatakan bagaimana Nabi Adam memohon ampun atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Tapi Badar tadi mengatakan Nabi Adam selalu bersujud, tapi tidak kadung diterima taubatnya. Berarti ada satu tempat yang sangat mustajabah yang mungkin diinginkan oleh Allah agar ditemukan dan dilakukan oleh Nabi Adam. Bukan begitu, Badar? Betul sekali. Kak Jamal memang hebat. Teman-teman, tahukah kalian Nabi Adam berdoa tidak diterima, melainkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nabi Adam pun berjalan mengelilingi bumi dan bersujud di setiap langkahnya, sampai akhirnya selama 500 tahun Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa dan bersujud dimanapun tempat bersujud. Ya ampun, Nabi Adam alaihi salam terakhir dia bersujud di tempat yang disebut dengan Arafah. Padang Arafah, tempat di mana kaum muslimin menunaikan ibadah haji, teman-teman. Ya ampun, di padang Arafah itulah Nabi Adam kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Jamal, Nabi Adam kembali berdoa, Rabbana jolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teman-teman, saat itulah Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Ketika Nabi Adam bersujud dan menangis, tiba-tiba saja Nabi Adam membuka matanya. Di depannya sudah ada Siti Hawa yang sedang menangis juga dan merasakan kebahagiaan serta kesedihan yang sangat dalam. Ya ampun, amazing, wonderful. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kak Jamal tidak bisa membayangkan ya bagaimana sedihnya Nabi Adam sekaligus bahagia karena doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Adam, bahagialah, taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau sudah mendapati tempat yang istimewa. Inilah Arafah. Inilah sebuah padang di mana nanti anak cucumu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saatnya engkau bertemu dengan orang yang paling kau rindukan, orang yang paling kau cintai. Dia adalah Hawa. Dia adalah istrimu. Tengoklah dia, buka matamu. Di hadapanmu sudah berdiri Ibu Hawa yang juga sangat cinta, sayang, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, seketika Nabi Adam membuka matanya, dan ketika melihat ada Siti Hawa, Nabi Adam menangis sejadi-jadinya, berterima kasih kepada Allah karena dipertemukan dengan Siti Hawa setelah berpisah 500 tahun lamanya. Berapa adik-adik? 500 tahun hanya gara-gara memakan buah larangan. Nabi Adam begitu bahagia dengan Siti Hawa. Hawa! Siti Hawa pun kemudian menyambut suaminya. Adam, suamiku tercinta. Akhirnya mereka berpelukan seperti ini. Mereka pun saling mengasihi dan menyayangi.
bertanya, "Adam, aku rindu padamu." "Hawa, aku juga sayang padamu." "Alhamdulillah ya Allah, kau sudah pertemukan aku dengan istriku. Hawa, bagaimana keadaanmu?" Mereka berpelukan dan saling melepas rindu. Adik-adik, saat itulah Siti Hawa mengajak Nabi Adam untuk berjalan-jalan di sebuah tempat yang bernama Muzdalifah. Nah, kalau nanti kita berangkat ke tanah suci dan kita menunaikan ibadah haji, kita akan mendapati tempat itu, adik-adik. Ada yang namanya Padang Arafah dan ada yang namanya Muzdalifah. Di Muzdalifah itu ada yang namanya Jabal Rahmah, tempat di mana persinggahan Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu pertama kali dan diabadikan oleh Allah sebagai prasasti cinta mereka. Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa setelah 500 tahun berpisah, turun dari surga ke bumi, dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Nabi Adam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, amazing, wonderful. Kak Jamal, cerita itu membuat aku ingin menangis. Rasanya aku ingin sekali bertemu dengan ayah ibu dan memeluk mereka. Ya ampun, bukan begitu teman-teman. Nah, adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sekelumit kisah tentang Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga ke bumi, dan bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk yang pertama kali. Nanti Kak Jamal akan ceritakan kisah lain, bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki putra dan putri yang soleh-soleha. Dan juga ada kisah tentang Qabil dan Habil. Bagaimana ceritanya? Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Jadi tetap menjadi anak Indonesia yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa cintai saudara-saudara kalian dan teman-teman dimanapun mereka berada. Lain waktu, di lain kesempatan, kita berjumpa lagi ya. Badar, kita pamit ya untuk teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua. Sampai ketemu lagi.